Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan progres kami yang telah terlaksana dengan media pembelajaran IPA. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yaitu Saya Dewan Pratikasari, saya Ana Azmatul, saya Fahrana Nabila Aditya, saya Lina Amelia. Berikut progres mengenai media pembelajaran kami. Nama dari media pembelajaran kami yaitu Blowtrack, berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu blow yang berarti darah dan track yang berarti jalur atau lintasan. Nama ini dipilih karena secara langsung menggambarkan fungsi utama alat yaitu menelusuri dan memperlihatkan jalur aliran darah dalam tubuh manusia. Gambaran Blowtrack mencerminkan sinergi antara biologi dan teknologi. Jantung digambarkan sebagai pusat kehidupan yang dihubungkan dengan sistem elektronik, melambangkan bagaimana teknologi modern dapat membantu memahami proses biologis manusia. Selanjutnya yaitu bahan dan komponen yang digunakan. Yang pertama kabel jumper, 2 mini breadboard, 3 sensor detak jantung, 4 LCD OLED, 5 pompa air celup mini, 6 selang, 7 buzzer 5 volt Arduino, 8 modul motor driver H-Bridge L2986, dan yang terakhir ada miniatur jantung. Selanjutnya yakni prosedur pembuatan Blowtrack. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Gunakan SP32 sebagai otak sistem, sensor detak jantung untuk membaca BPM dari ujung jari, LCD sebagai tampilan, 2 pompa air untuk peredaran darah besar dan darah kecil. Selanjutnya driver L298N, ada buzzer sebagai alarm, serta selang bening berisi air merah sebagai simulasi darah. Kemudian ada perancangan sistem, yaitu rancang skema koneksi, yaitu antara sensor ke SP32, SP32 ke LCD, driver L298N dan 2 pompa, tombol kontrol, dan buzzer. Dan menentukan jalur sistem aliran darah, yaitu aliran darah besar dan aliran darah kecil. Kemudian yang ketiga adalah perakitan elektronik, yaitu pasang semua komponen di breadboard dan hubungkan pompa ke driver L298N lalu ke SP32 dan pasang sensor LCD, tombol, dan buzzer sesuai pin yang telah ditentukan. Yang keempat adalah pemrograman SP32 dengan menggunakan Arduino IDE untuk menulis program yang membaca BPM dan menampilkan hasil di LCD dan mengatur kecepatan pompa sesuai detak jantung dan menyalakan buzzer jika BPM tidak normal. Dan yang kelima yaitu perakitan mekanis, yaitu menempatkan 2 pompa di wadah dan hubungkan ke selang bening menuju miniatur jantung dan organ dan isi cairan merah dan rapikan semua komponennya. Dan yang keenam adalah pengujian, yaitu meletakkan jari di sensor dan amati LCD dari tampilan BPM-nya, aliran cairan bergerak sesuai detak jantung, dan buzzer aktif saat BPM di luar batas normal. Sehingga hasil akhirnya nanti menampilkan simulasi visual sistem peredaran darah manusia secara interaktif dengan kontrol otomatis berbasis detak jantung. Selanjutnya terdapat keunggulan kit yang akan kami kembangkan. Yang pertama yaitu inovatif dan kontekstual dengan menggabungkan teknologi sensor detak jantung dengan pembelajaran. Yang kedua yaitu interaktif dan edukatif, dengan adanya sensor tersebut nantinya pembelajaran akan lebih interaktif. Yang ketiga yaitu deteksi dini kondisi tidak normal. Ketika buzzer yang berbunyi saat mendeteksi BPM tidak normal akan menunjukkan kondisi tersebut. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman konsep biologis, menghubungkan antara konsep teoritis dengan sistem peredaran darah. Yang kelima yaitu mudah digunakan dan efisien karena alat ini dirancang sederhana dengan sistem anatomi yang mudah dipahami. Nah, yang terakhir yaitu mendorong pembelajaran berbasis teknologi dengan mendukung penerapan teknologi dalam sistem pendidikan. Untuk progres yang telah kami lakukan, yang pertama yaitu membuat surat permohonan observasi, dilanjutkan dengan pembuatan janji, pelaksanaan observasi dengan sekolah, dan melakukan observasi ke SMP Negeri 25 Malang. Untuk progres selanjutnya, kami telah melakukan perancangan media pembelajaran dan mendalami mengenai materi terkait coding, serta melakukan konsultasi terkait media yang akan dibuat.
Selanjutnya, kami akan membacakan rencana ke depan yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu penyempurnaan alat dengan mengembangkan sistem agar pembacaan BPM lebih akurat dan respon buzzer lebih sensitif. Yang kedua yaitu integrasi aplikasi akan menghubungkan sensor dengan aplikasi berbasis Android untuk menampilkan data detak jantung secara real time. Yang ketiga yaitu uji coba luas dengan menerapkan alat dalam kegiatan praktikum di sekolah untuk mengukur efektivitasnya dalam pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu produksi skala besar dengan mengembangkan kit dalam versi siap pakai agar dapat digunakan oleh lebih banyak sekolah lagi. Sekian pemaparan progres media pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.